Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zulaiha, NPM 107, kelas 2A. Di sini saya akan membacakan jawaban saya tentang mata kuliah Administrasi Pendidikan. Yang pertama, administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. 2. Bagaimana sih peran pemimpin? Pemimpin merupakan seseorang yang berani dalam mengambil sebuah keputusan dan mempunyai jiwa yang bijaksana serta dapat memimpin untuk mencapai tujuan organisasinya. Tugas seorang pemimpin adalah dapat memahami dan menangani situasi anggotanya dan dapat memotivasi atau mendorong anggotanya untuk bekerja lebih keras. Pemimpin harus dapat mengatasi konflik-konflik yang ada. Pemimpin dapat memberikan kesempatan kepada semua anggotanya untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan dan menurut persepsi masing-masing yang harus dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi tersebut. Seorang pemimpin yang efektif memiliki 5 ciri, yaitu yang pertama, strategis, eksekutor, manajer talenta, pengembangan sumber daya manusia, kecakapan pribadi. Oleh karena itu, pemimpin efektif mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena pemimpin yang efektif sangatlah berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang pemimpin memahami bawahannya? Seorang pemimpin harus bisa mengelola tim agar tercipta tim yang efektif. Mengelola tim dengan cara memahami konsep diri. Setelah memahami konsep diri, akan memahami orang lain, kemudian berkomunikasi secara efektif, kemudian lalu memberikan motivasi dan teknik coaching atau mentoring. Dalam teknik coaching, seorang pemimpin harus memiliki nilai lebih dari bawahannya. Coaching bisa dilakukan saat kita sudah memiliki pengalaman. Kepemimpinan yang baik dalam sistem pemerintahan adalah pemimpin yang tumbuh dari arus bawah, berawal dari pelaksana, kemudian pengawas, lalu administrator, dan berlanjut menjadi jabatan pemimpin tertinggi. Pemimpin yang melalui tahapan ini ialah pemimpin yang matang. Jangan pernah merasa rendah diri saat bekerja dengan menganggap kerjaan bawahan yang tidak seharusnya dikerjakan. Jadikanlah itu pengalaman, karena ada saatnya bawahan tidak bisa bekerja dengan waktu tertentu. Dengan kita terbiasa ikut bekerja bersama bawahan, kita menjadi paham, tidak perlu menunggu bawahan saat mereka tidak ada. Jangan juga menjadi pemimpin yang hanya memberi pekerjaan kepada orang lain yang dianggap pintar. Itu hanya akan membuat ketimpangan pada sebuah organisasi. Yang keempat, bagaimana seorang pemimpin melakukan supervisi terhadap beberapa metode, teknik, dan cara. Pertama, metode dalam supervisi terbagi menjadi 2, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pertama ya, metode langsung adalah metode dalam supervisi pendidikan, merupakan cara pendekatan langsung terhadap sasaran supervisi. Contohnya observasi kelas, pertemuan individual, rapat guru, dan sebagainya. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode ini dilakukan oleh seorang supervisor secara tidak langsung akan tetapi melalui media komunikasi, misalnya radio, televisi, surat, papan pengumuman, dan sebagainya. Selain metode ini, terdapat juga teknik-teknik seorang pemimpin dalam melakukan supervisi, yaitu teknik perorangan dan kelompok. Teknik perorangan, supervisi dilakukan secara perorangan. Contohnya, kegiatan yang pertama, mengadakan kunjungan kelas. Kedua, mengadakan kunjungan observasi. Ketiga, membimbing guru tentang cara-cara mempelajari siswa atau mengatasi problema terhadap siswa dan sebagainya. Yang kedua, teknik kelompok. Teknik kelompok dalam supervisi pendidikan adalah cara pelaksanaan supervisi terhadap sekelompok orang yang disupervisi. Contohnya, kegiatan yang pertama, mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi kelompok, mengadakan penataran.
Seorang pemimpin melakukan supervisi bisa menempuh cara sebagai berikut. Yang pertama, working on, bekerja di atas, yaitu supervisi yang menganggap fungsinya sebagai penguasa yang menguasai atau mendominir, memerintah, mengaragakan bawahannya. Supervisi memperlihatkan power over, kekuasaan di ke atas orang-orang yang disupervisinya. Yang kedua, working off, bekerja bagi, yaitu supervisi yang menganggap bahwa fungsinya ialah sebagai pembantu orang-orang yang disupervisinya, yaitu mewujudkan tujuan-tujuan dari orang-orang di supervisinya. Supervisor yang demikian mempunyai daya kerja keras bagi kepemimpinan orang-orang di supervisinya. Yang disupervisi merasa keenakan karena segala sesuatu telah dipersiapkan dan dikerjakan sendiri oleh supervisornya. Yang ketiga, working with him, bekerja bersama dengan orang-orang di supervisinya. Supervisor yang demikian menganggap bahwa fungsinya adalah membina orang-orang di supervisinya untuk menentukan dan melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.